Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Semoga kita selalu dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsin satu hari satu ayat. Akan kita lanjutkan kembali dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 188. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wala, lamnya karena ada alif dibaca 2 harokat. 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan jari kita. Tak kulu, tak bukan tak tapi tak, hamzah itu keluarnya dari pangkal. Kulu ada tanda seperti alis kita, di atasnya wawu, dibaca panjang antara 4 atau 5 harokat. Wa mim sukun bertemu wawu dibaca jelas idhar syafawi. Jadi tidak boleh membaca, contoh yang salah, wa, tidak ada tapi jelas wa. Kemudian wa dibaca panjang 2 harokat kada ada fathah, di atasnya huruf wawu disertai di depannya huruf alif. Lakum, nah di sini mim sukun bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Jadi cara membacanya didengungkan dulu huruf mimnya, bayi, tapi bibir kita agak lunak ya ketika menyampaikan bacaan mim yang sudah mendengung untuk melanjutkan masuk ke dalam huruf ba. Amwalakum bainakum, sama mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi. Bil ba, ba-nya 2 harokat karena ada alif. Bil batili wa tudlu, huruf da salah satu huruf qalqalah yang harus memantul ketika dibaca. Wa tudlu, lu 2 harokat. Biha, seperti biasa, seperti ada tanda alis, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Wa tudlu biha ilal hukami, ha keluar dari tenggorokan bagian tengah. Hukami, kaf 2 harokat, namun karena ada tasdid ditekan dulu. Hukami. Lita kulu, hamzah bukan ain. Jadi kalau ada yang membaca lita, yang betul adalah lita kulu, lu 2 harokat ada dhammah menyertai waw sukun. Fariqam, fari kasroh disertai dengan ya sukun, dibaca 2 harokat. Qom, tanwin bertemu huruf mim, dibaca idgham bi gunnah. Caranya adalah dilebur masuk kepada huruf sesudahnya. Fariqam min nah di sini nun sukun bertemu alif dibaca jelas. Wa sama mim sukun bertemu dengan wawu dibaca jelas. Kita ulang lagi, min
Nun sukun bertemu alif dibaca jelas, idhar namanya. Wa mim sukun bertemu wawu, idhar syafawi namanya, dibaca jelas. Wa dua harokat, fathah bertemu alif. Nasi, nun bertasydid wajib mendengung. Ukuran mendengungnya adalah dua harokat. Kemudian ada alif, maka setelah mendengung dibaca dua harokat. Walin nasi bil ismi wa antum, nun sukun bertemu ta dibaca ikhfa. Samar, ikhfa itu adalah samar. Jadi caranya adalah masukkan dulu ke huruf nun yang sukun an, lalu segera melanjutkan masuk kepada makhraj huruf ta. Wa antum. Wa antum ta. Di sini ada mim sukun bertemu huruf ta dibaca jelas, disebut ikhfa syafawi. Wa antum ta'lamun. Ketika berhenti di akhir surah itu disebut mad arid li sukun, dibaca panjang bisa 2, bisa 4, atau bisa 6 harokat. Kita ulang lagi ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Mari kita baca artinya. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Pemahaman dari ayat ini adalah bahwa pada bagian pertama ayat ini Allah melarang kita makan harta orang lain dengan jalan batil. Makan ialah mempergunakan atau memanfaatkan sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini. Apa saja? Yaitu antara lain makan uang riba, menerima harta tanpa ada hak untuk itu. Kemudian makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau pada bagian yang terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya yang bukan haknya, kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya. Maka mendengar ucapan itu, keduanya saling menangis dan masing-masing berkata, saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lainnya.
Demikian, semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.